Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arasadik dengan NIM 22137107. Baiklah, pada kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum yang kedua saya dengan mata kuliah survei dan pemetaan dengan judul mengukur garis lurus antara dua bangunan. Baiklah, yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan ke ujung. Yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang di galang tengah. Yang B, ada dasar teori, yaitu bila titik P dan Q dalam keadaan sedemikian hingga orang tidak dapat berdiri di belakangnya untuk dapat melihat ke titik lainnya, seperti misalnya titik P dan Q adalah titik satu gedung besar. Kondisi seperti ini sering dijumpai di lapangan, terutama pada lokasi proyek pembangunan besar. Dalam pekerjaan ini minimal membutuhkan dua orang. Orang pertama berada pada titik A dan satu lagi berada pada titik B. Lalu orang kedua membidik ke arah titik P dari titik B dan orang pertama menggeser titik A sampai sepelurus titik B dan P. Titik A yang digeserkan tersebut menjadi titik A aksen. Jadi titik sepelurusnya menjadi B, A aksen, dan P. Selanjutnya, orang pertama membidik dari titik A aksen ke arah titik Q dan orang kedua menggeser titik B hingga sepelurus dengan titik A aksen dan Q. Titik B yang digeser tersebut menjadi B aksen, sehingga titik sepelurusnya menjadi A aksen, B aksen, dan Q. Demikian sepelurusnya hingga diperoleh posisi dan di posisi AN dan BN tepat berada di dalam garis lurus PQ yang bila dibidikkan dari jalon AN maka terlihat garis lurus AN, BN, dan Q. Yang C, ada alat dan bahan. Yang pertama ada yalon, yang kedua ada pita ukur, yang ketiga ada pen ukur, yang keempat ada kompas, yang kelima pakai helm safety, yang keenam rompi safety. Yang D, ada langkah kerja. Langkah kerja ada dua, yaitu persiapan, dan yang B menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan. Untuk yang persiapan, yang pertama persiapkan alat yang dibutuhkan, yang kedua pergi ke lokasi untuk melakukan praktek. Yang B, yang pertama dirikan yalon P dan Q di sisi gedung, usahakan tegak lurus dan kokoh. Yang kedua, lalu ukur jarak antara titik P dan Q serta ukur jaraknya dari arah utara. Yang ketiga, tancapkan titik A dan B lalu ukur jaraknya. Setelah diukur, bidik B ke arah P sampai lurus, lalu geser ke titik A sampai sepelurus dengan titik B dan P. Titik A yang digeser tersebut menjadi A aksen. Yang keempat, bidik dari titik A aksen ke Q dan digeser ke titik B aksen sampai sepelurus dengan titik A aksen dan Q. Titik B yang digeser menjadi B aksen. Yang kelima, lakukan langkah ketiga dan empat diulang sampai yalon A, B, dan Q segaris dan B, A, dan P segaris. Yang keenam, dan setiap perpindahan titik diukur jarak dari A ke A aksen sampai seterusnya dan titik B ke B aksen sampai seterusnya. Untuk sketsa saya lampirkan pada PDF yang akan saya kirim di e-learning. Yang untuk data praktikum, titik PQ jaraknya 5,38 meter, titik AB 1,62 meter, titik AQ 2,13, titik BP 3,50, titik BQ 2,58, titik B aksen Q 2,48 meter, titik B aksen P 3,2 meter, titik A aksen P 1,45 meter, titik A aksen Q 4,01 meter, titik B 2 aksen Q 2,18 meter, titik B 2 aksen P 3,07 meter, titik A 2 aksen P 1,38 meter, titik A 2 aksen Q 4,08 meter, titik B 3 aksen Q 2,18 meter, titik B 3 aksen P 3,05, titik A 2 aksen B 3 aksen 1,62,
titik B, B aksen 60 meter, titik B, B aksen 3 1,18, titik A ke A aksen 1,05 meter, titik A ke 2 aksen 1,30 meter. Selanjutnya ada analisis data ya, atau pengolahan data. Titik P ke Q merupakan sebuah garis lurus di mana P ke Q memiliki sudut 145 derajat dari arah utara dengan skala 1:50, yang artinya 1 cm di peta sama dengan 50 cm pada jarak yang sebenarnya. Untuk menghitung panjang PQ dengan rumus sebagai berikut. PQ sama dengan PA 2 aksen ditambah A2 aksen B3 aksen ditambah B3 aksen Q sama dengan 1,38 ditambah 1,62 ditambah 2,38 meter dengan hasil 5,38 meter. Untuk pengolahan datanya, PA 2 aksen sama dengan 1,38 dikali 100 dibagi 50 mendapatkan hasil 2,7 cm. Selanjutnya A2 aksen B3 aksen sama dengan 162 dikali 100 dibagi 50 mendapatkan hasil 5,2 cm. Yang ketiga B3 aksen Q sama dengan 2,38 dikali 100 bagi 50 mendapatkan hasil 4,7 cm. Dan yang terakhir PQ sama dengan 5,38 dikali 100 dibagi 50 mendapatkan hasil 10,7 cm. Yang selanjutnya ada tabel pengukuran atau hasil pengolahan data saya. Titik PQ dengan jarak yang sebenarnya 5,38 meter, jarak pada petanya 10,7 cm. Titik PA2 aksen, jarak sebenarnya 1,38 meter, jarak pada petanya 2,7 cm. Titik A2 aksen B3 aksen, jarak sebenarnya 1,62 meter, dengan jarak pada peta 3,2 cm. Titik B3 aksen Q, jarak sebenarnya 2,38, 4,7 jarak pada petanya. Gambar kerja akan saya lampirkan juga pada PDF e-learning yang akan saya kirim. Dengan melakukan praktikum, saya dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama, dalam praktikum membuat garis lurus di antara dua bangunan, peralatan yang digunakan adalah yalon, pen ukur, serta pita ukur. 2. Pada praktikum jarak PQ yaitu 5,38 meter dengan rumus sama dengan PQ sama dengan PA2 aksen ditambah A2 aksen B3 aksen ditambah B3 aksen Q sama dengan 1,38 ditambah 1,62 ditambah 2,38 mendapatkan hasil 5,38 meter dengan sudut 145 derajat dari arah utara. Yang ketiga, dalam penggambaran gambar kerja, skala yang digunakan yaitu 1:50 dengan artian 1 cm pada peta sama dengan 50 cm pada jarak yang sebenarnya. Saya dapat mendapatkan saran untuk praktikum. Yang pertama, selalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, persiapkanlah alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang ketiga, yalon yang ditancapkan harus lurus, tegak, dan kokoh agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Yang keempat, dalam praktikum harus lebih teliti agar hasilnya tidak salah. Yang kelima, ketika melakukan pengolahan data, tidak memperhatikan data, jumlah, dan skala. Baiklah, hanya segitu laporan praktikum saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.